Welcome back to the guest list, konten yang akan ngobrolin seputar dunia malam. Jadi kali ini aku mengundang satu tamu spesial untuk ngobrolin seputar dunia malam. Tamunya ini cantik, tatoan, terus ya pokoknya cantik lah. Aku nggak berani untuk ngomong nggak cantik. Tamunya itu adalah istriku sendiri. Halo. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Ya. Namanya Tita. Tita siapa? Tita Alawiyah. Panggilannya Tit gitu. Tit. Oh. Kok nggak berani bilang cantik? Ini tadi aku bilang cantik. Ya, tapi cantik. kalau nggak berani bilang cantik emang kenapa? Nggak berani bilang nggak cantik. Oh, nggak berani bilang nggak cantik. Iya. Kenapa? Ya kan harus cantik lah istriku sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas soal dunia malam. Agak sensitif sih dengan istri sendiri apalagi kan. Tapi kayaknya coba dieksplor dari kita sendiri, karena kita sebetulnya adalah apa? Kita sebetulnya perkenalan kita itu agak unik. Kita berkenalan di dunia malam. Jadi untuk Kamu jangan nervous. Please. Meskipun istri sendiri nggak usah nervous, biasa aja gitu. Kan beda yang disembunyiin. Iya, jadi ini maksudnya nervous. Aku tuh nervous mau bahas soal dunia malam sama istri tuh nervous aku. Jadi kayak apa ya? Ya aku dari dunia malam, sayang juga dari dunia malam tuh kayak apa ya? Ya apa ya? Ya begitulah. Hal sensitif lah ya. Iya, Okay. apalagi dunia malam itu kan buat sebagian orang tuh sensitif banget gitu. Agak tabu untuk kita bahas. Tapi di sini akan kita bahas nih. Pengalaman-pengalaman apa aja sih yang kita alamin pada saat kita ada di dunia malam itu. Ya, mau yang pertama duluan siapa nih yang mau bahas pengalaman? Ya penasaran kan. Ngerokok dulu. Jadi apa ya? Aku terjun di dunia malam itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi kayak awal-awal aku pengen cuman belajar DJ gitu. Jadi pada saat itu aku pengen belajar DJ itu karena mungkin bisa dapet cewek cantik gitu dulu, makanya aku belajar jadi kan DJ. biasa kan DJ itu dideketin cewek. Iya kan, aku ngeliat ada temen nggak perlu disebutin temen namanya siapa, tapi DJ itu selalu dapet cewek. Tapi selama ini pencapaian kamu sebagai DJ itu dapet cewek atau dapet Enggak. Pencapaian terbesar dalam dunia per-DJ-an itu simple sih, bisa bikin orang joget. Akhirnya aku tahu ada lebih dari apa ya, target pertamaku ya waktu itu target soal cewek, tapi ternyata itu ada yang lebih apa ya, ternyata ada yang lebih membahagiakan, bikin orang seneng, bisa bikin orang yang awalnya duduk terus bisa joget. Itu yang akhirnya tujuan aku nge-DJ itu ternyata ini. Berapa tahun ya DJ? Berapa tahunnya itu ya sekitar dari 2014 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang 7 tahun ya DJ. Ya gitulah, cuman ya itu awal mula aku terjun di dunia malam. Tapi pas waktu nge-DJ itu pasti kan ada cewek yang sampai satu apa? Enggak. Jadi awal-awal nge-DJ itu enggak ada cewek yang nyantol tuh enggak. Iya. Ya apa ya? Kalau sekedar deket pasti banyak kan. Kalau deket ada, cuman kalau yang dapet cewek terus take away gitu enggak. Take away. Udah kayak pizza aja ya Anda take away. Bahasanya aduh bungkus. Enggak ada, cuman ya itulah dunia per-DJ-an. Ya itu awal mula dulu aku masuk terjun di dunia malam sebelum aku mendalami dunia malam gitu. Kalau saya gimana? Kalau aku tahun 2000 berapa ya? 2014.
itu kerja sih ya, cuman ya udahlah nggak usah dibahas kerjaannya apa. Intinya aku tahu dunia malam itu tahun 2014. Sama dong, 2014. Kenapa? Iya, aku terjun jadi DJ itu dari 2014. 2014 terjun ke dunia malam, yang bener-bener belum tahu dunia malam itu kayak gimana sih sebenarnya, gini kata orang-orang di kampung. Aku kan dari kampung ya. Itu kemana tuh? Dari ke Bali. Ke Bali, langsung Bali. Bali. Habis itu ya kayak sebenarnya apa ya? Aneh ya, maksudnya aneh ketemu orang yang beda-beda ini ya, yang misalkan kalau seandainya ke tempat dugem apa gimana, kadang kayak orang bego gitu, kayak orang goblok mungkin ya, karena mungkin pertama kali atau nggak tahu kayak orang-orang tuh musik kayak gini, aku cuma diem-diem toh, kalau nggak mabuk aku nggak bisa joget. Bener kata kamu, ketika kamu DJ kan, pasti orang kan harus minum dulu, atau harus kayak gimana dulu, bener nggak sih? Iya, terus baru bisa joget. Nah, gitu. Berarti waktu itu belajar minumnya tahun 2014 itu? Tahu minumannya kayak gitu. Minuman enak gitu ya? Minuman enak, maksudnya berarti selama ini saya minum di kampung tidak enak. Ya, maksudnya apa ya, orang lebih bilangnya itu minuman enak kan, pertama mahal ya kan. Minuman pada saat itu tuh paling enggak satu botolnya 1 juta. Iya. Ya kan? Terus di Bali itu sampai berapa lama tuh? Aku di Bali lama. Di Bali itu sekitar hampir 5 tahun. Di Bali wah udah tetek bengek lah, semua udah tahu tempat, tapi nggak semua tempat loh ya. Maksudnya kayak apa ya, karaoke, kebanyakannya sih karaoke ya. Karaoke, kalau tempat-tempat dugem kayak gitu kurang ini juga, temen-temen gue banyak. Terus ngomong-ngomong soal tadi tuh, orang mau joget itu harus mabuk dulu. Mesti punya pengalaman lah, maksudnya dari temen atau kita ngelihat karakter-karakter orang yang mabuk itu ada banyak. Ada nggak yang paling apa ya, paling unik lah, atau kita jabarin aja pengalaman kita ngeliat orang mabuk tuh ada yang kayak gini. Salah satunya kalau orang mabuk tuh banyak kan yang curhat kali ya. Curhat. Curhat tiba-tiba kayak semuanya diomongin gitu loh. Aku gini galau kayak gitu aja sih. Yang rese juga banyak. Cuman aku pernah nemu tuh orang mabuk gitu, lempar HP gitu, terus tahu apa, marah-marah sendiri, lempar HP, terus HP-nya dicari, terus besoknya tuh nyesel gitu, HP ku pecah gitu. Kayaknya kayak agak menyindir gitu ya, kesannya tuh kayak menyindir saya gitu loh sebagai istrinya Mas Afan, nggak tahu siapa Afan itu juga nggak kenal. Ya kan beda-beda toh, orang mabuk kan pasti emosinya, ada yang diem, ada yang kayak gitu bertingkah, mungkin tunjuk-tunjuk kaca ya kan, nggak jelas lah pokoknya gitu kan, padahal besoknya nyesel, ngapain sih kok kayak gini, bego kan gitu kan, nojok tembok gitu ya. Besoknya nyesel ya begitulah. Tapi ada kayaknya yang mabuk juga kayak pengennya gitu iya. Tapi gimana ya, itu kayak antara nikmat sama nggak nikmat ya mabuk gitu ya. Maksudnya? Ya antara nikmat sama nggak nikmat. Bedanya antara nikmat sama nggak nikmat ya, susah dijelasin sih. Kalau terlalu over mabuk katakanlah, kita sampai muntah-muntah, sampai hangover kayak gitu, kan nggak enak kan di badan. Cuman itu jadi nikmat itu karena ada cerita pada saat kita mabuk atau orang lain mabuk. Kadang kita tuh jadi orang jahat kalau ngeliatin orang mabuk gitu. Tahu nggak? Jadi kalau misal ada orang yang mabuk gitu, diliatin terus iya gitu. Untung dulu kita kenalnya tuh pas nggak mabuk ya. Bahaya bos kalau kenal pas mabuk ya kan, ada aura-aura jahatnya gitu ya. Kalau nanya kenal pas mabuk. Bahasanya oke. Terus di dunia malam itu sebetulnya duniaku sama duniamu tuh kan ya sedikit berbeda lah. Cuman masih sama di lingkup dunia malam. Di dunia malam itu ternyata orang oke lah memandang remeh gitu ya, memandang remeh soal dunia malam. Tapi ternyata di balik orang meremehkan itu, orang lain tuh nggak tahu di belakang orang yang berkecimpung di dunia malam itu seperti apa. Ya, pribadinya ke diri aku sendiri juga sih. Iya. Maksudnya kayak orang memandang suatu pekerjaan yang bersangkutan dengan dunia malam, pasti kan pasti si ini kayak gini nih, pasti ini kayak gini, pasti negatif duluan kan. Iya. Bener nggak sih? Betul. Tapi kan sebenarnya
nggak semua kayak gitu. Mereka nggak tahu di belakang kita kayak gimana gitu. Iya, nggak tahu beban, kadang beban hidup orang kan, beban hidup kita sendiri itu nggak bisa kita sampaikan ke orang lain agar orang lain itu mengerti. Orang lain cuman ya disampaikan pun belum tentu orang itu ngerti. Iya, kan? paham itu, dia nggak akan paham dengan apa ya orang yang berkecimpung di dunia malam yang udah dilewatin kayak gimana, ya nggak bakal paham kayak gitu. Cuman kembali lagi sih, namanya dunia malam, setuju gak kalau banyak negatifnya daripada positifnya? Setuju. Setujunya karena apa? Karena kayak misal di dunia malam kebanyakan laki-laki mau ataupun perempuan ya, mungkin laki-laki banyak kayak ngabisin duit untuk senang-senang, happy-happy, entah itu yang sudah berkeluarga atau nggak berkeluarga ya kan. Tapi kan nggak semua, aku nggak menjudge semua orang kayak gitu, cuman kebanyakan gitu. Negatifnya ya kayak udah mabuk mungkin mereka kayak gimana kan. Iya, betul lah. Kadang gitu, iya ya, aku juga mengalami dengan aku cowok menghadapin apa ya, ngadepin sisi cewek yang negatif di dunia malam tuh ya, aku juga ngalamin lah. Apalagi orang cewek-cewek dunia malam ini, sorry banget, yang banyak aku kenal tuh lebih banyak temperamen dalam arti main tangan gitu, main tangan terus emosinya tuh nggak kontrol, banyak banget. Terlepas itu dari apa yang sudah aku jalanin atau aku lihat, itu yang tak alamin itu seperti itu. Nah kalau dari sisi cewek ngeliat cowok nih, negatifnya tuh kayak apa aja? Contoh kan tadi apa yang udah berkeluarga, habisin duit gitu kan. Kalau negatifnya, kalau aku ya, menurut aku, pandangan aku sebagai cewek ke cowok itu kayak, cowok tuh kayak aku anggap sama aja gitu. Sebenarnya nggak sama, semuanya nggak kayak gitu. Kayak misal contoh yang kamu sendiri, yang pertama kita deketan apa gimana gitu, aku mikirnya pasti cowok nyarinya kayak gitu doang gitu kan, pasti kayak gitu kan. Cewek pasti mikirnya kayak gitu. Cuman ternyata nggak semua, tapi kebanyakannya seperti itu. Kenalan kayak gini, nggak ngomong, jadi kayak nyepelein gitu loh. Ya itu ada juga yang dirasain cowok juga ada ngerasain dimana, ini pengalaman dari temanku ya, dia pernah take away cewek, tahu-tahu karena si cowok ini udah baper sama si cewek, ternyata si cewek itu hanya menganggap take away itu hanya sekedar ya udah, aku udah take away ya udah habis gitu, nggak mau berlanjut. Ya makanya kenapa cewek kayak gitu, karena mereka tuh kan pakainya perasaan kan. Ketika kamu mendeketin, ketika kamu otomatis, kalau cowok ada maunya itu pasti manis dulu dong, nggak mungkin digalakin apa kayak gimana. Nah cewek kan pasti baper. Nah kalau si cewek yang ninggalin cowoknya, ada nggak pengalaman? Maksudnya dari sekitar aja? Ada. Salah satu temanku seperti itu juga. Jadi bukan hanya cowok aja yang... Bukan, aku kan nggak bilang nggak cuma cowok doang, ya cewek pun ada seperti itu gitu ya, ada sisi positif, sisi negatifnya. Cuman ya kalau pandangan aku ke cowok ya kayak gitu, kayak cowok kenalan sama cewek, mandang orang malam pasti juga gini. Terus jarang untuk kayak mereka, kalau cewek kan mikirnya tuh udah jauh ya, oh ini bukan nikahin gue nih, kasarnya udah kayak gue udah dikuburin gitu loh. Nggak bakalan ninggalin, pasti bakal nikahin apa kayak gini, benernya kayak gitu. Tapi kebanyakannya ditinggalin dol dan lanjut WhatsAppan. Terus ini kembali ke aku ya, ini yang berawal dari DJ yang masih berlanjut sampai sekarang. Sebenarnya aku ada tahapannya lagi, masuk ke dunia marketing di dunia malam di Semarang itu. Ya di Babyface itu. Itu 2 tahun. Itu klub yang udah aku incar lama sih, dari tahun 2014. Terus aku bisa tembus masuk Babyface itu tahun 2017 karena ada satu temen sempat pernah aku ajuin konsep, terus akhirnya dia terima kan di tahun 2017 itu. Ya tercetusnya lah itu apa, social party yang sempat aku ceritain. Banyak sih, kayak klub itu bakal di satu kota, apalagi di satu kota
Contoh Semarang pada saat itu ada Babyface, Liquid, Plaza, itu dia punya segmen kan, punya segmen. Ya sama kayak di dunia malam yang lain, segmen itu tetap ada. Jadi segmen up, middle, sama low. Nah, jadi kan beda nih kalau kamu dunianya kayak maksudnya dunia malammu tuh di klub gitu iya, kan. Kalau aku kan perkaraokean. Iya. Narik kabel, iya. Narik kabel. Enggak, enggak ada kabel ya. Ada kabelnya. Iya, Oh, Anda emang saya di ini ya. Ada kabelnya sih enggak lah. Pokoknya tapi aku tuh ya aku buka-buka kan kamu pun tahu sendiri lah. Maksudnya bukan buka-bukaan kayak gimana, kayak aku kerja dunia malam dulu tuh nggak pernah jauh-jauh gitu loh. Padahal teman-teman aku ya kesini, cuma karena aku belum apa ya takut gitu loh, nggak paham di sini nanti lingkungannya kayak gimana ya, nanti di sini lingkungannya kayak tetap seburuk-buruknya dunia malam kita kan tetap milih lingkungan kan. Ya pasti. Ya sama semua apa ya kadang orang awam tuh masih terlalu mentah anggap dunia malam ya akan sama seperti itu. Padahal di balik dunia malam itu masih ada dunia-dunia yang lain. Ada dunia malam, ada yang dia masih pengen lurus, ada yang masih pengen belok terus lurus, ada yang masih pengen belok-belok, itu banyak banget. Jadi kadang aku juga apa ya, dulunya aku pun kayak gitu. Aku menganggap dunia malam remeh. Jadi katakanlah aku selalu menganggap remeh orang yang dunia malam. Tapi pada saat aku terjun langsung ke dunia malam, aku baru sadar. Iya. Nah, jadi kan apa ya, kamu nggak akan bisa paham dengan situasi kalau kamu tidak mengalami. Nah, kayak gitu. Banyak lah pokoknya dunia malam tuh banyak hal-hal yang kayak kita kayak ketemu orang kayak gimana itu banyak banget. Unik loh dunia malam itu, kamu bisa dapat hal yang banyak positifnya dari dunia malam. Kamu juga bisa banyak dapat hal yang negatifnya dari dunia malam. Tapi kan dari situ kita maksudnya bukan diharuskan untuk belajar di dunia malam loh ya, maksudnya enggak, cuman banyak pelajaran yang diambil dari dunia malam. Iya, dan rata-rata orang juga nggak tahu pelajaran apa itu di dunia malam tuh banyak banget yang nggak tahu. Orang-orang awam yang nggak tahu dunia malam. Ya kadang kayak contoh pekerja yang kemarin aku bahas sama Tommy tentang dunia server itu, dia nggak melulu soal gimana caranya nyervis cuman ngantar botol minuman, itu enggak. Masih ada banyak gimana caranya kita deket sama tamu, maintenance tamu supaya dia datang ke sini, itu banyak banget. Jadi kalau server yang mabuk-mabuk di jalan tuh, katakanlah dia server yang pulang dalam keadaan mabuk, sampai kadang ada yang kecelakaan, itu aku kadang gini ya susahnya cari uang. Dia udah kerja, dia udah minum, dengan kondisi apapun, dengan kondisi mabuk, dia harus pulang, tapi ternyata di jalan Tuhan berkehendak lain. Dia tujuannya baik loh. Itu kan orang kan beranggapannya, Allah orang dia pulang begini masih mabuk nih. Padahal dia nggak tahu di belakang dia mabuk itu ya karena dia pengen nyenengin orang lain, makanya dia harus mabuk seperti itu kan. Kalau di dunianya sayang itu kan, ya aku sedikit tahu sih, pasti ada orang yang remehin soal banyak. Apalagi orang-orang yang ngerasa banyak duit. Pernah ada pengalaman ke arah situ? Pernah ada pengalaman ke arah situ. Aku nggak mau nutup-nutupin, nggak mau jadi orang yang kayak bisa dibilang kayak munafik gitu ya, bisa dibilang munafik lah. Kayak misal orang-orang ayo take away gitu kan, bahasamu take away. Bahasamu take away. Pakai karet 2. Begitulah pokoknya take away. Terus apa sih gitu kan? Orang kayak kenalan, baru kenal, ngajak tidur, gimana sih rasanya gitu loh, kayak nggak lucu aja gitu. Ini dia tuh mandang cewek tuh kayak gimana sih ya, meskipun terserah kalian mau bilang Allah paling juga so jual mahal, paling kan mikirnya kayak gitu ya, so jual mahal, lagian juga gue bayar apa kayak gimana, tapi kan nggak semua seperti itu. Mungkin di luar sana ada lah ya. Aku nggak bilang nggak ada, pasti ada. Kenapa dia sampai memandang aku seperti itu, ya pasti ada di luar sana dia pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Kayak misal dia mau take away cewek apa gimana, bahasanya take away sih jadinya ngikut-ngikut kan. Itu dia sih. Jadi kalau misalnya dia mau take away cewek gampang, ya udah ayo, yang penting ada duit. Kalau aku mikirnya apa sih gitu kan, maksudnya kita kenal
tapi baru kayak kenalan, duduk berdua ngobrol, meskipun kita sama-sama mabok gitu kan. Cuman nggak segampang itu, nggak segampang yang maksudnya ayo pergi, terus abis itu kita kikuk-kikuk, ya kan? Kikuk-kikuk. Maksudnya bahasa kasarnya gitu, maksudnya bahasanya tidur bareng lah gitu. Jadi kayak emang enak gitu. Kita kan belum mengenal satu sama lain. Contohnya aku sama kamu pun butuh beberapa bulan yang kayak kita ngobrol bareng kayak gimana, dan tidur bareng pun nggak ngelakuin apa-apa. Ini maksudnya bukan fair-fairan aja. Cerita real gitu dari kita berdua, nggak mau nutup-nutupin kayak gimana. Kalau mabok kayak gitu ya oke. Tapi akhirnya kan beberapa bulan kemudian nggak apa-apa, maksudnya. Tapi kan akhirnya saya memutuskan. Tapi akhirnya kan saya dinikahin juga gitu, nggak ditinggalin lah, maksudnya nggak dianggap ya udahlah, udah ini gitu kan. Duh, ya. Gitu. Apa ya? Kadang dunia malam ini penuh dengan tipu-tipu ya. Ya sama apa yang dikatakan sama konten sebelumnya dari Pak Atom itu dunia tipu-tipu. Jadi kadang orang di luar sebelum dia masuk dunia malam, oke lah, katakanlah dia menjaga banget lah, menjaga image-nya dia. Tapi pada saat dia masuk ke dunia malam, dia udah kayak bukan dia yang sebenarnya. Jadi kayak dia hanya pengen senang-senang atau gimana. Tapi juga ada orang yang apa ya, yang bisa menjaga image-nya di luar harus seperti ini, di dunia malam dia seperti ini ya itu hak mereka sih ya. Karena dia cari kesenangan, cari kebahagiaan itu mungkin cuma bisa di dunia malam. Ya sayang banget sih, yang aku bukan mengajarkan, bukan pengen untuk orang-orang yang belum terjun di dunia malam tuh masuk dunia malam, enggak. Tapi cuma lebih baik tahu aja gitu gimana sih dunia malam, supaya nantinya tuh ketika orang ada yang nggak dibodoh-bodohin lah gitu loh. Jadi kadang tuh ada orang yang apa ya, nggak mau masuk dunia malam tapi terpaksa masuk ke dunia malam, terus akhirnya dia kaget. Setelah dia kaget, dia lupa sama jati dirinya yang dulu. Dalam arti dia baik nih, katakanlah kita ngomong, nggak usah ngomong apa ya lebih spesifik, katakanlah dia baik, habis itu dia terpaksa untuk masuk ke dunia malam, dan akhirnya dia lupa sama baiknya dia dulu, dan akhirnya dia jadi nggak baiknya di mata masyarakat, mungkin di mata orang. Tapi paling tidak ketika apa ya, dengan tahu dulu nih dunia malam itu seperti apa, udah bisa jaga-jaga dulu. Jadi kita udah tahu nih banyak negatifnya yang ada di situ. Cuman kita juga bisa ngambil positifnya. Kalau kita bisa bertahan dengan positifnya kita, walaupun lingkungan kita negatif, ya udah kita nggak akan terlalu terjerumus dalam arah situ ya. Karena dunia malam banyak ada yang namanya perang narkoba, itu bukan hanya dunia malam juga sih. Iya. Susah ya kalau narkoba itu selalu berkaitan dengan dunia malam, enggak. Malah narkoba itu malah bisa kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam itu bisa. Nggak hanya dunia malam. Dunia malam itu pada intinya cari hiburan di dunia malam. Di waktu yang malam, pada saat orang lain tidur, kita cari hiburan. Apalagi orang-orang yang kerja gitu kan banyak yang kayak entertain, kayak ngajak teman kerjanya dia untuk refresh otak lah. Maksudnya nggak harus kayak bilang, wah kamu ke karaoke nih pasti habis gini ya. Padahal kan di karaoke ngapain sih? Kita cuma nyanyi, minum gitu, nggak take away, nggak ngapa-ngapain lah intinya di dalam gitu kan. Tapi kan orang mikirnya kayak, wah anak karaoke, wah ini apa mau bisa di karaoke, kamu pasti habis gini ya gitu. Padahal sebenarnya nggak usah di dunia malam pun orang bisa kok ngelakuin kayak gitu gitu kan. Maksudnya apalagi dengan sekarang kayak banyak aplikasi banyak lah gitu kan untuk menemukan cewek-cewek kayak gitu, udah banyak banget. Jadi nggak usah terjun ke dunia malam pun mereka bisa ngelakuin hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi nggak melulu soal dunia malam itu negatif. Justru kalau dunia malam, kamu nyoba terjun ke dunia malam, tapi cobalah jangan ikutin yang negatif. Coba jangan fokus yang ke arah yang negatif. Coba fokus ke arah yang lebih positif aja. Dunia malam itu apa sih? Bisa nyari seneng-seneng. Temen bisa dapat gampang. Jodoh juga alhamdulillah. Jodoh juga ya begitulah. Ya.
Tapi enggak lah, kita enggak waktu itu kan kita kenal enggak pas waktu kayak lagi ngobrol mabuk apa kayak gimana. Justru pada saat siang kan. Siang terus di warung lagi ya kan, di warung kopi aku ngeliat wah ini inceranku ini gitu. Jadi udah kayak target on gitu. Jadi alhamdulillah jadi jodoh ya. Iya, alhamdulillah sudah jadi jodoh. Tapi kan suatu saat nanti tetap ya kalau aku kan memang sudah keluar dari dunia aku kan. Maksudnya janjiku dulu kan, maksudnya ini ke masalah bukan pribadi ya. Ya masalah apa? Ya pribadi sih. Iya. Maksudnya kayak aku lebih sharing ke orang-orang. Sharing ke orang-orang gitu. Kita sama-sama dunia malam nih, cuman ya aku terjun dunia malam aku mau ngapain lagi? Tuh aku udah punya laki gitu kan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan gitu. Yang penting aku udah tahu dunia malam dulu kayak gimana. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari dunia malam yang dari dulu aku suka minum, suka dugem, misalkan suka kesana sini, tapi alhamdulillah sekarang ada yang ngerubah lah ya, maksudnya kamu gitu ya. Sekarang dari kamu nih, kamu kan masih bergelut lah, maksudnya masih lingkunganmu masih ada di situ. Iya, meskipun tapi dikurangin. Dikurangin. Dan minum apa kena cewek itu udah. Ya, aku sih apa ya? Awal-awal aku mau mandang cewek dunia malam itu akan mengincar lebih yang namanya ke materi. Walaupun tidak munafik, sekarang pada saat ini hampir semua ya bisa aku bilang 75% itu cewek yang udah terjun di dunia malam itu akan memandangnya materi. Iya. Ya tapi aku beruntung. Jadi tapi ya ini aku beruntung bisa dapat istri yang tidak memandang materi. Alhamdulillah. Uang memang segalanya, cuman kalau banyak uang pun kalau batinnya batinnya enggak ini ya, maksudnya enggak dipenuhi buat apa. Aku sih dari dulu enggak terlalu muluk-muluk yang harus misal aku dulu dapetin uang bisa sebulan aku sampai 20 juta. Ini dibilang nominal loh ya, maksudnya kayak aku kerja dunia malam dulu dapetin uang lebih dari apa yang sekarang kamu kasih ke aku, bukan untuk tujuannya merendahkan suamiku sendiri, enggak. Maksudnya ini hanya mencontohkan supaya orang-orang tuh nggak mikirnya pokoknya aku aja dulu kerja susah payah gitu kan cari duit, masih aku mau susah. Gimana sih ada cowok yang mau ngajak susah? Enggak mau susah, cuman ya udah kita berjuang bareng gitu. Yang kalau namanya komitmen itu perjuangan sama-sama, jadi nggak bisa ini bukan aku ngajarin sih, tapi kayak lebih ke prinsipku ketika aku ngajak komitmen seseorang ya harusnya kita berjuang sama-sama gitu kan. Gitu. Banyak kayak gitu orang-orang yang kalau udah sosialita itu agak susahnya ketika sebenarnya orang-orang masa sih mau diajak susah, bukan diajak susah, ya udah kita berjuang bareng gitu. Cuman orangnya mikirnya ke situ karena udah biasa seneng, biasa pakai barang branded ya seperti itu. Kalau aku kan orangnya ya udah sih apa adanya aja, cuman kan orang berbeda-beda loh. Ada yang begini, ada yang begini. Padahal cewek-cewek dunia malam itu susah. Kalau buat aku menilai itu susah karena apa? Ya contoh katakanlah yang bekerja di area pernyanyian. Maksudnya pernyanyian di mana? Ya karaoke ya gitu. Dia diwajibkan untuk minum tiap hari, tiap malam. Ketemu dengan alkohol. Apa ya? Ya lawannya ya fisiknya itu. Fisiknya kan rentan banget kena sakit lah atau mabuk. Ketika mabuk itu semua hal bisa terjadi loh, celaka pun bisa terjadi. Lebih rentan daripada orang yang tidak mabuk. Nah, aku juga mau sampai kadang aku menanyakan sih pada saat itu ya, karena aku terjun di dunia malam, aku kadang pengen bertanya sama hampir seluruh cewek-cewek lah, mau sampai kapan sih kerja kayak gini? Ya karena fisikmu loh, kasihan. Cuman nggak bisa, aku untuk menyampaikan seperti itu tuh nggak bisa. Karena apa? Karena aku nggak ngerasain nih permasalahan dari mereka masing-masing satu-satu tuh nggak. Jadi ya udah, ya monggo. Tapi ada saatnya, aku kayak pas ada saatnya kalian tuh pasti bakal berhenti dan memikirkan sesuatu hal yang lebih baik daripada ini. Karena tujuan hidup itu tergantung prinsip orang masing-masing. Prinsipmu mau seperti apa ya itulah tujuan hidup kamu.
Lagian juga kayak kerja dunia malam itu menurut aku uang kita bisa dapat banyak, tapi aku nggak tahu larinya kemana. Ini khususnya untuk yang kerja dunia malam ya. Aku bilang kayak untuk kalian yang kerja dunia malam, aku yakin dapetin uang sebanyak apapun. Kayak misal ini pengalaman diriku sendiri. Aku gajiku segini sebulan nih, tapi nggak tahu kemana gitu selama bertahun-tahun. Tapi kalau orang yang kerja normal, ini dunia malam, tapi mereka ngandelin gajinya loh ya, beda dari Dunga atau ya itulah ok semacamnya. Kayak ok yang lagi di meja operator ini ya. Ya oh nggak ada ya oknya. Gitu. Lalu jadi duitnya tuh nggak tahu kemana, duit setan dimakan jin entah kayak gimana. Tapi serius loh, kayak dapetin uang, misal tips dapat satu kalau orang normal loh ya. Kayak misal kamu kerja jadi waiters di salah satu restoran, kamu dapat tips satu hari 100.000, otomatis kamu bisa nyimpen dong 50.000 apa gimana. Kita loh satu malam bisa sampai 1.500.000, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Benar nggak? Iya itu kepercayaan. Aku pun percaya itu, walaupun ada aku ngeliat ada orang yang pinter memanage uang. Katakanlah, oke lah dia dapat uang itu dari hasil dunia malam gitu. Entah itu dari support sponsor ataupun itu hasil gaji. Kadang itu kembali ke personalnya masing-masing sih. Dan bukan hanya itu juga, tapi ya tergantung dari, kalau buat aku apa ya, masing-masing orangnya aja lah ya. Iya, masing-masing orang, terus hoki juga. Kadang ada nih orang yang udah dia mengumpulkan banyak, tapi ketika dia berhenti, itu aku pernah dapat cerita itu, dia dari dunia malam ngumpulin uang udah banyak banget pada saat itu. Dia pengen hijrahnya dalam arti yang maksudnya aku udah nggak mau lah, aku udah nggak mau dunia malam. Ya Allahu alam ya, itu kayak apa, pembersihan dosa atau apapun itu banyak terjadi. Jadi kadang apa ya, sekuat apapun kita udah ngumpulin dari hasil itu, ketika kita udah fokus pengen ibaratnya udahlah nggak mau saya itu lagi, tahu-tahu hilang. Ya itu pernah, itu ini dari cerita aja sih, enggak itu tidak jadi hal yang paten. Sama teman gitu, kita udah kerja nih tahun-tahun ya kan, tapi kok duitnya pada hilang, bukan hilang maksudnya hasilnya kemana nih? Hasilnya kemana? Kalau orang normal yang kayak misal kerja di pabrik atau maksudnya ini perbedaannya loh ya, perbedaan kayak kerja di karaoke apa misalnya kayak kerja yang orang biasa lah, kayak misalkan di pabrik atau misalkan di tempat-tempat bukan dunia malam loh ya. Mereka tuh bisa punya. Kayak kita orang dunia malam, kadang orang kalau nggak mikirin duit loh ya, nyimpen duitnya atau kayak gimana, motor pun nggak punya loh. Mereka bisa loh nyisipin uang untuk kebutuhan kayak misal untuk membeli barang yang bener-bener dia butuhkan. Dia butuhkan lah kita. Misalkan ya HP pun kalau bukan pemberian misal atau kayak gimana, mana bisa beli buat sendiri gitu kan. Habisnya ya gitu, entah makan, entah ngerung sendiri kalau lagi sepi ya kan. Kalau lagi sepi ya kan, ngerung sendiri kayak gitu. Jadi kayak ngeluarin uang kayak 5-10 juta tuh ya udahlah gitu, kayak nggak sayang. Tapi sekarang waduh sedih, maksudnya kayak mikir iya ya, sekarang ngeluarin duit 100.000 aja kita kok harus mikir gitu. Mikir banget gitu. Dulu tuh ngeluarin uang sampai berjuta-juta buka botol ini itu tuh nggak pernah pusing gitu kan. Aku ngirim bunga dari sini ke Kupang tuh kan, nggak mikir-mikir itu. Memang suatu perjuangan. Jadi aduh udahlah nggak usah diomongin gitu kan, karena aku pun kan jadi curhat soal kita berdua. Maksudnya sharing perjuangannya kamu ke aku, perjuangannya aku ke kamu. Kadang tuh aku ngerasain pada intinya tuh bukan banyaknya uang yang kita hasilkan, tapi pelajaran hasil yang kita anggap itu benar-benar hasil ya. Katakanlah ya, kita gampang nih dapat uang banyak, otomatis kita juga gampang buat ngeluarin itu. Dan apa yang kita gampang keluarkan itu tanpa kalian sadarin, itu nggak kalian hargai. Contoh kayak aku banyak
ya ini bukan aku membahas kejelekan lingkunganku atau gimana, tapi kebanyakan orang-orang yang sudah ngerasa gampang mendapatkan uang, bisa membeli ini, bisa membeli itu, dia juga gampang banget buat menghancurkannya. Contoh ada orang gitu, dia bisa beli HP termahal pada saat ini, tapi karena dia ngerasa gampang, dia marah, dia lempar tuh HP, padahal orang lain itu kalau ngeliat, aduh sayang banget gitu. Ya kadang ya di situ kadang bukan karena menghargai, bukan karena apa ya banyaknya hasil, tapi lebih ketika kita udah mendapatkan hasil tuh kayak harus lebih menghargai lah. Kadang orang lain itu ngelihat kita ngelakuin ataupun orang lain itu ngelakuin seperti itu sayang banget. Kalau dunia malam itu bukan hanya sekedar soal uang, bukan hanya sekedar soal negatifnya di dunia malam, tapi gimana caranya kita menghargai aja. Pendapat saya mungkin gimana ngelihat karakter orang dunia malam? Udah berbeda-beda sih, udah terlalu banyak. Contohnya ya teman-teman atau mungkin kayak tamu gitu kan. Nah ini tamu nih, boleh nih dibahas. Tamu-tamu yang karakternya yang unik kayak gimana? Tamu-tamu karakternya ya beda-beda. Ada yang rese mungkin ya kan. Ada yang kayak mereka kayak ini orang gila, satu kali ngerung ngabisin uang 20 juta apa nggak sayang ya gitu kan. Kadang kita mikirnya sampai ke situ, cuman kita pun kadang nggak mikirin apa yang dikeluarin gitu loh. Maksudnya yang dikeluarin tuh kayak misal pengeluaran kita, kayak yang aku bilang tadi, gaji kita kemana nih, kok habisnya cepet banget, ya sama aja mungkin kayak mereka gitu loh. Aku kan nggak tahu mereka dapat uangnya dari mana, entah itu bener duitnya pribadi dia yang dia dapetin dari apa, aku kan nggak tahu. Cuma kadang mikir kayak tamu datang terus ngeluarin duit sampai berpuluh-puluh juta hanya untuk minum senang-senang, ngobrol spesifik nggak jelas, habis itu udah pulang dapat mabok gitu kan. Mungkin udah dapat seneng refresh otak, bisa happy lah mungkin sama teman-temannya gitu kan. Cuman kadang aku mikir apa nggak bosan, apalagi yang tamu datang tiap hari gitu. Kalau hal seperti itu kan itu dari sisi tamu nih. Sebetulnya kalau kayak pembahasan tadi, mengulang tadi, gimana caranya kita menghargai. Ternyata setelah aku riset pengalaman ini bukan pengalaman sih, lebih cara aku melihat kegiatan orang di dunia malam. Mereka tanpa sadar itu, oke lah, beberapa orang akan menganggap itu tidak menghargai. Katakanlah, oh uangku ada yang menghasilkan 1 juta dalam semalam. Terus dia gampang banget ngabisin itu. Terus aku ngeliat, oh kamu nggak sayang uangmu. Tapi ternyata ada sisi baiknya. Apa coba? Ketika kita gampang mengeluarkan uang, ternyata di belakang itu ada orang yang mendapatkan rezeki dari kita. Contoh nih, khususnya para pekerja malam ya, cewek pekerja malam, itu sangat menguntungkan, bukan sangat menguntungkan sih, sangat membantu kehidupan pertama para server. Itu yang paling deket. Ketika server itu bantu si cewek itu mabuk, pastilah si cewek akan ngeluarin paling nggak 100. Iya sih, mereka ngeluarin uang tuh nggak cuma-cuma. Cuman kadang ketika mereka kayak ya ngamurin gitu, maksudnya ngamurin kayak ya udah, itu pun ngebantu juga sih, ngebantu ke kita, ngebantu ke orang-orang sekitar di situ gitu. Terus ada driver taksi, ojol driver, atau yang dia pada saat dijemput terus mabuk, akhirnya si cewek yang rasa bersalah ngasih uang lebih, katakanlah dari tempat kerja ke tempat kos cuman harga 20.000, dia ngasihnya 100.000. Terus pada saat itu dia pesan makanan pakai ojol, harganya 50.000, uangnya dia 70.000, dikasihin lah. Ya itu banyak apa ya, kalau mendalami itu sampai sedetail itu, kadang banyak sisi positifnya juga. Walaupun di depan terlihat negatif, tapi jangan dilupakan di balik itu juga ada sisi positifnya. Gitu. Intinya orang-orang berhak memilih antara kayak nggak ya dunia malam, tapi kebanyakan kayaknya sekarang udah nggak terlalu wow, maksudnya bukan wow gitu, maksudnya jadi kayak dunia malam ya udah biasa aja gitu. Semua orang hampir terjun ke dunia malam loh untuk zaman sekarang loh ya. Tapi pada akhirnya dunia malam ini sebetulnya aku sangat menyayangkan, ibaratnya
yang dianggap negatif itu dunia malam. Padahal sekarang akhirnya dunia pagi, siang, sore itu bisa dibilang di dunia itu lebih ngeri dibanding dunia malam. Dunia malam ngerinya apa? Mabuk. Udah mabuk sih. Cuman mabuk buang-buang uang. Udah. Ya udah. Tapi di luar itu di dunia pagi, siang, sore ada banyak banget. Banyak banget. Salah satu contohnya narkoba bisa aja di pagi, siang, sore. Prostitusi pagi, siang, sore. Tapi kenapa yang dijudge? Judge itu dunia malam. Aku sangat menyayangkan sih. Itu ya aja. itu karena kan orang nggak mendalami, nggak tahu gimana dunia malam, gimana perkaraokean, gimana per-DJ-an ya pokoknya seperti itu. Perkelepan lah pokoknya mah kayak gitu. Nah setelah jadi marketing kamu habis itu ngapain? Ya jadi marketing kebetulan ya aku anggap head marketing ya. Ketemu satu sosok cewek. Ya satu sosok cewek yang sebenarnya ya sebetulnya aku juga udah apa ya, bukan pengalaman sih ya, pernah dengan cewek-cewek dunia malam itu ya pernah, cuman yang ini tuh beda. Yang ini tuh beda. Ya memang suka begitu. Kalau laki-laki tuh ya memang suka begitulah. Manis-manis gimana sih, manis-manis. Aku tuh dari dulu nggak pernah manis-manis ya kan, dia ya udah apa adanya aja sayang. Iya. Jujur gitu. Iya. Pada akhirnya apa ya? Ya dunia malam buat kita itu suatu pelajaran aja sih, nggak perlu disesalin intinya dari situ. Nggak pernah nyesel, nggak usah. Nggak pernah nyesel. Buat apa tau udah terjadi itu kan. Yang penting sama-sama memperbaiki diri aja. Ada saatnya gitu. Ada saatnya ketika kayak aku sekarang nggak bisa ngomongin temanku, kamu ayolah cepetan nikah gitu kan. Sampai kapan kamu kerja begini, nggak bisa. Karena dulu pun aku begitu. Jadi ketika orang bilang, orang tua aku sendiri lah ya, kamu kapan nikah? Mending nikah aja gitu. Ada yang ngurusin, ada yang gini. Semua nggak akan berjalan semulus itu. Butuh perjuangan gitu. Pernikahan mau apa semua tuh pasti ada lah, ada lika-likunya. Jalan aja nggak selalu lurus kan. Jalan aja nggak selalu lurus ya kan. Pasti ada belok-beloknya. Ya begitupun kayak perjalanan hidup, mau pernikahan, mau apa, mau pacaran kayak gimana gitu kan. Pasti ada. Ya, cuman balik lagi kayak intinya di dunia malam itu nggak selalu mulu-mulu yang negatif. Ada sisi positifnya juga. Banyak pelajaran yang aku ambil di dunia malam tuh kayak gimana. Aku jadi banyak teman juga. Intinya itu. Setiap aku kerja di satu kota pasti aku menemukan teman gitu, teman-teman yang jujur lebih care dibanding jujur loh ya ini. Maksudnya orang-orang yang di dunia malam tuh menurut aku lebih kayak ini banget gitu loh. Kayak kita misalkan bukan lagi mabok atau kayak gimana, curhat-curhat gitu. Kamu gini, kamu ceritanya gimana sih, kenapa sih jadi lebih perhatian, lebih perhatian, lebih sensitif terhadap temennya. Itu nggak semua sih, tapi akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Berbagai macam masalah lah, maksudnya dia kenapa sampai di dunia malam, kenapa gini. Aku pun begitu. Kalau kamu kan nggak mungkin lah ada, maksudnya bukan permasalahan sih ya, bukan berawal dari permasalahan kenapa kamu masuk di dunia malam toh, karena itu sebuah hobi yang kamu mau mendalami itu. Tapi sebetulnya itu ada permasalahan di balik itu. Yang ibaratnya aku mengharuskan saya harus terjun ke dunia malam pada saat itu. Ya mau nggak mau, ya udah kayak ya udah jalanku, ya udah tak jalanku terus menemukan jalan untuk bertemu pasangan hidup. Ya. Oke, mungkin saat ini cukup sampai situ. Kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi di sesi selanjutnya. Pembahasan kira-kira untuk kalian yang udah menonton video ini, kalian punya saran nggak kita harus membahas apa? Jadi aku akan coba nyaring nih, silakan komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa. Nanti aku akan saring, terus ya aku akan coba pilih-pilih untuk kita membahas apa yang kalian pengen bahas berikutnya. Oke. Jadi intinya gimana? Dunia malam itu gimana? Jadi dunia malam itu jangan dianggap dunia yang jelek. Jangan meremehkan dunia malam. Kalau kalian belum terjun, cukup kalian
oh itu anak ini, ya udah nggak usah nggak usah terlalu ini. Apa sih, nggak usah, ya cukup. Oh mungkin cukup kalian berpikir positif. Oh mungkin dia tanggungan di belakangnya banyak. Oh mungkin kehidupannya tidak semulus apa yang kalian pikirkan. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. See you on the guest list.